Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ibadah haji yang disusun oleh yang pertama itu Bulkis Banawati Reswari dengan NIM 2010221017. Yang kedua Valen Eka Putriluansa dengan NIM 2010221022. Dan yang terakhir Zilfa Maulida dengan NIM 2010221025. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bulkis. Untuk Bulkis dipersilahkan. Topik set sebelumnya. Topik pembahasan yaitu pengertian haji, syarat-syarat haji, rukun dan wajib haji, dan perbedaan haji dan umroh. Yang pertama yaitu pengertian haji. Haji dalam pengertian haji menurut para ulama yaitu menuju Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Haji menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rukun Islam yang kelima. Kewajiban ibadah haji yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. Next. Nah, syarat-syarat haji itu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Syarat wajib yang pertama adalah Islam, artinya seorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lain serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji. Ia harus menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, jika seseorang yang telah menunaikan syarat wajib haji tetapi ia bukan orang Islam, maka ia tidaklah wajib untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua, yaitu baligh. Baligh adalah salah satu syarat yang harus dicukupi bagi seseorang yang akan pergi ke haji. Bukan termasuk syarat sah. Karena itu, bagi anak-anak yang di bawah umur, baligh tidaklah diwajibkan untuk berhaji. Hal ini disepakati oleh para ulama berdasarkan sabda Nabi. Diangkatlah pena dari 3 orang, anak kecil hingga ia baligh, orang gila hingga ia sadar, dan orang tidur hingga ia terbangun. Kemudian syarat yang ketiga ialah berakal. Berakal artinya meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia mengalami masalah dengan batin dan akalnya, maka kewajiban ini sudah sirna darinya. Karena sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah, bahkan tidak bisa sama sekali untuk melaksanakan rukun dan kewajiban haji. Yang keempat adalah merdeka. Artinya memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada kekuasaan pada seseorang atau tuan, seperti budak dan hamba sahaya. Kemudian syarat yang terakhir, sehat dan mampu. Jika seseorang melaksanakan haji dalam keadaan sakit, sudah tua, bahkan miskin, maka hajinya adalah sah dan mencukupi. Hal ini dikarenakan pada saat zaman Rasulullah menunaikan hajinya, Rasulullah bersama dengan mereka, atau kaum fakir, dan Rasulullah tidak memintanya untuk berhaji lagi. Slide selanjutnya. Rukun haji. Nah, rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan, maka hajinya dianggap batal. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama yaitu tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Tawaf dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas besar, hadas kecil, dan najis. Kedua, menutup aurat. Yang ketiga, sempurna 7 kali putaran. Jika lupa atau ragu, maka mulailah pada hitungan yang sedikit. Yang keempat, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Kemudian, Ka'bah berada pada sebelah kiri orang yang tawaf. Dan jika tawaf dilakukan di luar Ka'bah, maka hendaknya masih berada di Masjidil Haram. Rukun yang kedua
Maaf. Rukun haji yang pertama adalah ihram, disertai dengan niat. Nah, niat mengerjakan haji atau umroh, bahkan keduanya sekaligus, ihram dimulai dari mikot, baik mikot jamani maupun mikot makani. Sunnah sebelum memulai ihram diantaranya adalah mandi, menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut, mencuci kumis, dan memotong kuku. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk laki-laki berupa pakaian tidak dijahit dan tidak bertutup kepala, sedangkan perempuan seperti halnya salat, yaitu tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Rukun yang kedua adalah wukuf atau hadir di Arafah. Waktu wukuf adalah tanggal 9 Dzulhijjah pada waktu zuhur. Setiap seseorang yang haji wajib baginya untuk berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Wukuf ini merupakan rukun penting dalam haji. Jika wukufnya tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, maka hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu berikutnya. Pada waktu wukuf, disunahkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang banyak. Dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat. Rukun yang ketiga yaitu tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Tawaf yang dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci, baik dari hadas besar, hadas kecil, dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, sempurna 7 kali putaran. Jika lupa atau ragu, maka mulailah pada hitungan yang sedikit. Kemudian dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang kelima, Ka'bah berada pada sebelah kiri orang yang tawaf. Dan jika tawaf dilakukan di luar Ka'bah, maka hendaknya masih berada di Masjidil Haram. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Salat sa'i yaitu yang pertama dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Maryam. Dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kedua, hendaknya 7 kali dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali dan sampai ke Safa kembali dihitung 2 kali. Yang ketiga, waktu yang tepat untuk sa'i adalah sesudah tawaf. Kemudian, yang kelima, mencukur rambut. Mencukur atau menggunting adalah rukun haji sebagai penghalang terhadap hal yang diharamkan dalam haji. Dalam mencukur rambut, sedikitnya adalah 3 helai rambut. Dan bagi perempuan tidak perlu dicukur, melainkan hanya dipotong saja. Yang terakhir yaitu tertib. Tertib berurutan mendahulukan yang semestinya paling utama, yaitu mendahulukan ihram dari rukun yang lain, mendahulukan wukuf dari tawaf, mendahulukan sa'i daripada bersyukur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Valen. Terima kasih. Yang selanjutnya ada wajib haji. Nah, wajib haji itu ada 6. Yang pertama itu berpakaian ihram dari miqat. Merupakan miqat dalam berenam terdapat 2 macam, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Nah, miqat zamani itu adalah batas waktu para jamaah mengerjakan haji 1 Syawal sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi bagi orang yang berihram selain pada hari yang ditentukan, maka ihramnya tidak sah. Ini khususnya bagi para jamaah haji, karena waktu umrah tidak ditentukan atau dapat dilaksanakan kapan saja sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, mikot zaman ini bukanlah merupakan bagian dari kewajiban haji, tetapi merupakan syarat mutlak bagi para jamaah haji, jadi tidak harus dikerjakan. Hal ini tidak dapat dibayar dengan denda atau dam. Nah, adapun mikot makani. Nah, mikot makani ini adalah suatu tempat di mana para jamaah menggunakan pakaian ihram beserta netnya ketika hendak mengerjakan ibadah haji. Nah, tempatnya pun berbeda-beda sesuai dengan arah daerah masing-masing para jamaah. Yang kedua itu adalah bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah adalah antara Arafah dan Mina. Mabit di Muzdalifah adalah berada di Muzdalifah mulai dari tengah malam tanggal 10 Zulhijjah hingga terbit fajar. Yang dimaksud mabit di sini itu adalah bermalam atau menginap atau menginjakkan kaki di area Muzdalifah atau cukup di atas mobil. Nah, seseorang dapat saja memasuki mulai maghrib. Nah, yang ketiga itu ada melontar jumrah Aqabah.
Nah, melempar jumlah aqabah ini hanya dilakukan pada tanggal setiap 10 Zulhijjah dan mulai tengah malam dan sampai subuh saja. Nah, yang keempat itu ada bermalam di Mina. Nah, wilayah Mina ini ya terletak di Muzdalifah dan Mekah Al-Mukarramah. Waktu mabit di Mina yaitu antara malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, yang kelima itu ada melontar jumlah ula, Mustafa, dan Aqobah. Melontar jumlah merupakan wajib haji. Nah, jamaah yang tidak melontar selama 3 hari wajib membayar dengan dam atau denda, dan apabila meninggalkan sebagian lontaran, maka harus membayar fidyah. Pelaksanaan lontar jumlah ini dilaksanakan pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, yang terakhir itu adalah tawaf wada. Nah, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah, tawaf wada merupakan penghormatan akhir ke Baitullah. Selanjutnya, Ran. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan umrah dan haji. Nah, secara etimologi, umrah itu berarti mengunjungi. Kalimat itamarus semakna dengan zarahu, mengunjungi. Umrah itu ya disebut dengan haji kecil karena punya kesamaan dengan haji dalam hal ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur atau memotong rambut. Nah, secara arti itu, umrah adalah ziarah ke Baitul Haram dengan mekanisme tertentu, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Umrah itu ya bisa dilakukan kapan saja. Nah, yaitu selanjutnya itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama, ibadah umrah tidak memiliki waktu tertentu dan tidak bisa ketinggalan waktu. Nah, yang kedua itu umrah tidak ada melontar jumrah, tidak ada wukuf di Arafah, dan tidak ada pula singgah di Muzdalifah. Yang ketiga, tidak ada jamak antara dua sholat seperti dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, demikian menurut ulama Hanafiyah ini, Malikiyah, dan Hanabiyah. Sedangkan ulama Syafi'iyah, umrah bukan berpendapat diperbolehkan jamak dan qashar. Karena menurut mereka, haji dan umrah bukanlah sebab bagi bolehnya jamak antara dua sholat, melainkan sebabnya adalah karena dalam kondisi safar atau perjalanan. Selanjutnya, nah, yang keempat itu adalah ada miqat umroh untuk semua orang adalah tanah halal. Sedangkan dalam ibadah haji, miqat bagi orang Makkah adalah tanah haram. Nah, yang kelima itu, dalam umroh tidak ada pelaksanaan tawaf, kudum, dan tidak ada pula khutbah. Yang keenam, menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah, hukum ibadah umroh adalah sunnah muakkad, sedangkan haji hukumnya adalah fardu. Yang terakhir itu adalah membatalkan umrah dan melakukan tawaf dalam keadaan junub. Tidak diwajibkan membayar denda seekor unta yang digemukkan atau al-badana sebagaimana diwajibkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Yang ingin bertanya silakan pertanyaannya tulis di kolom komentar ya. Oke. Kami buka sesi pertanyaan 2 sesi. Sesi pertama 3 pertanyaan, sesi 2 3 pertanyaan.
Sesi pertama ada 2 pertanyaan, kurang 1 lagi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau sudah tidak ada? Apakah sudah ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Valen. Baik, pertanyaannya akan dibahas pada pertemuan hari Rabu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.